Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza Aditya Wijaya. Saya dari kelas 11-5. Kali ini saya akan remet sosiologi tentang pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan, sehingga menimbulkan pertentangan yang bisa berujung pada ketegangan atau bentrokan. Konflik ini bisa terjadi antar individu, kelompok, maupun antar negara. Penyebab konflik sosial: perbedaan kepentingan, misalnya konflik antara pengusaha dan pekerja karena perbedaan pandangan soal upah. 2. Perbedaan nilai. Perbedaan nilai dan budaya seperti konflik antar kelompok, etnis, agama, atau adat karena masing-masing memiliki pandang yang berbeda. 3. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin bisa memicu rasa iri, dendam sosial, dan akhirnya konflik. 4. Diskriminasi atau ketidakadilan. Perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu bisa menimbulkan perlawanan. Kelima, persaingan sumber daya. Persaingan memperebutkan lahan, air, atau sumber daya ekonomi lainnya dapat menimbulkan konflik. Jenis-jenis konflik sosial. 1. Konflik antar individu terjadi antara dua atau lebih karena masalah pribadi. 2. Konflik antar kelompok, misalnya antar organisasi, suku, atau komunitas. 3. Konflik antar kelas sosial seperti konflik antara buruh dan pemilik modal. 4. Konflik politik terjadi karena perebutan kekuasaan seperti konflik antar partai atau dalam proses pemilu. 5. Konflik internasional. Konflik antara negara karena batas wilayah, ideologi, atau kepentingan ekonomi. Dampak konflik sosial. Dampak negatif: terjadinya kekerasan fisik atau perang, perpecahan dan rusaknya hubungan sosial, kerugian ekonomi dan hancurnya infrastruktur, trauma psikologis bagi masyarakat. Dampak positif jika dikelola dengan baik: menjadi pemicu perubahan sosial yang lebih adil, menguatkan solidaritas kelompok yang tertindas, menumbuhkan kesadaran terhadap isu sosial tertentu. Cara mengatasi konflik sosial. 1. Dialog dan komunikasi terbuka, melibatkan semua pihak yang berkonflik untuk saling mendengarkan. 2. Mediasi oleh pihak netral, menggunakan pihak ketiga untuk membantu mencari solusi damai. 3. Penegakan hukum dan keadilan, memberikan rasa keadilan agar konflik tidak semakin meluas. 4. Pendidikan toleransi dan multikulturalisme, mendidik masyarakat untuk menghargai perbedaan. 5. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Kesimpulan: konflik sosial adalah bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Namun, konflik sosial bisa menjadi alat perubahan positif jika dikelola secara bijaksana dan adil. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah